Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan membahas soal pada mata kuliah Matematika untuk Kuantum. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7. Nama saya Suci Nabila dengan NPM A1E024027. Jadi, ada dua rekan saya. Yang pertama itu ada Ditya Maulana Rasya dengan NPM A1E024019. Kemudian ada Puji Rahayu dengan NPM A1E024033. Jadi di sini ada dua soal, yang dimana soalnya itu meminta kita untuk menentukan solusi umum persamaan diferensial orde 2 berikut. Yang pertama ada 2y double aksen ditambah y aksen minus y sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu y double aksen minus 4y sama dengan 10. Nah, jadi sebelum kita membahas penyelesaian soalnya, kita membahas dulu konsep dari soal ini seperti apa. Jadi kalau di dalam fisika murni, y itu biasanya hanya sekedar variabel, tapi di dalam fisika kita memberikan makna pada variabel tersebut berdasarkan turunannya terhadap waktu. Yang pertama ada y atau posisi, di mana dia menyatakan lokasi benda pada waktu tertentu. Kemudian ada y aksen atau kecepatan yang menyatakan bagaimana posisi berubah tiap detiknya. Jadi jika y aksen ini bernilai positif, bendanya akan bergerak maju, tetapi jika y aksennya bernilai negatif, bendanya akan bergerak mundur. Nah, selanjutnya ada y double aksen yang menyatakan bagaimana kecepatan berubah. Nah, ini adalah indikasi adanya gaya yang bekerja seperti injakan gas, rem, ataupun gravitasi. Lalu di bawah kita bisa melihat grafik perubahan posisi terhadap waktu. Lalu ada grafik kecepatan terhadap waktu dan perubahan percepatan terhadap waktu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas bentuk fisis dari soal-soal tersebut. Nah, jadi kan sebelumnya kita hanya melihat angka nih. Sekarang kita akan merepresentasikan bentuknya dalam bentuk fisis. Jadi, dapat dilihat pada soal yang ini kan ada 2y double aksen ditambah y aksen minus y. Kan tadi sudah kita pelajari kalau y double aksen itu adalah percepatan dan y aksen adalah kecepatan, sedangkan y adalah posisi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 2y double aksen itu adalah massa dan posisi. Jadi misalnya ada benda yang bernilai 2 kg yang bergerak dengan percepatan tertentu. Kemudian ada plus y aksen, di mana ini adalah hambatan atau damping yang merepresentasikan gaya gesek atau hambatan udara yang besarnya itu biasanya sebanding dengan kecepatannya. Kemudian ada minus y atau gaya pemulih. Nah, jadi gaya pemulih ini sering dikaitkan dengan gas atau medan gaya, di mana tanda negatif ini secara sistematis menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Kemudian kita akan membahas tentang sistem homogen dan non-homogen. Jadi sistem homogen itu biasanya persamaannya akan sama dengan 0 ketika sistem itu dibiarkan bergerak sendiri setelah diberi gangguan awal. Nah, contohnya itu pada gitar, misalnya kita memetik senar gitar, kemudian setelah kita lepas, senar gitar itu akan kita biarkan dia bergetar sendiri hingga berhenti. Selanjutnya ada sistem non-homogen. Jadi sistem non-homogen ini persamaannya harus memiliki nilai. Jadi pada soal nomor 2 bisa kita lihat di sini persamaannya bernilai 10. Jadi maksudnya itu sistemnya sedang digerakkan oleh motor atau gaya luar yang konstan. Nah, contohnya itu misalnya sebuah lift yang ditarik dengan kabel dengan gaya tetap. Nah, jadi kan soal ini tadi meminta kita menyelesaikan solusi umumnya. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa sih tujuannya menemukan fungsi Yx atau solusi umumnya? Nah, jadi dengan kita menemukan solusi umum dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan krusial seperti di mana sih posisi benda ini 10 detik dari sekarang? Atau apakah mesin ini akan semakin stabil atau justru semakin besar hingga meledak? Dan berapa gaya luar yang harus diberikan agar benda berhenti di titik tertentu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting dalam implementasi di dunia nyata, sehingga kita tuh tidak hanya menghitung, tapi kita juga tahu bagaimana konsep dari perhitungan ini bekerja dalam implementasinya. Oke. Nah, tadi kan sudah ada 2 soal nih. Sekarang kita akan membahas bagaimana penyelesaian soal ini untuk mencari solusi umum dari kedua persamaan diferensial orde 2 berikut.
Baik, di sini kita akan menjelaskan pertanyaan pada tentukan solusi umum persamaan diferensial orde 2 berikut, yang dimana itu adalah PBD linear homogen dengan koefisien yang konstan. Sehingga kita memiliki 3 permisalan. Yang pertama itu Y sama dengan eksponensial Rx. Yang kedua itu untuk Y turunan pertama itu Y sama dengan Re eksponensial pangkat Rx. Yang untuk turunan kedua itu Y turunan kedua itu sama dengan R pangkat 2 E eksponensial Rx. Sehingga kita dapat substitusikan pada persamaan 2 Y double aksen plus Y aksen minus Y sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 2R pangkat 2 eksponensial Rx plus R eksponensial Rx minus eksponensial Rx sama dengan 0. Sehingga eksponensial Rx itu 2R pangkat 2 ditambah R minus 1 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai eksponensial Rx-nya itu tidak sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan bahwa 2R pangkat 2 plus R minus 1 itu sama dengan 0, dan 2R minus 1 dikali R plus 1 sama dengan 0 juga. Sehingga R1 yang kita dapat itu sama dengan 1/2. Sedangkan untuk R2 kita mendapatkan nilainya minus 1. Baik, untuk solusi umumnya itu kita mendapatkan bahwa Y sama dengan C1 eksponensial pangkat R1X plus C2 eksponensial R2X. Sehingga kita substitusikan nilai R1 dan nilai R2-nya kita masukkan ke dalam Y sama dengan C1E pangkat 1/2X plus C2 eksponensial pangkat minus X. Sehingga C1 dan C2 itu adalah konstan sembarang yang nilainya dapat ditentukan jika ada nilai awal, atau initial atau condition. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3F, yaitu tentukan solusi umum persamaan diferensial orde 2 berikut. Y double aksen min 4Y sama dengan 10. Nah, persamaan ini merupakan persamaan PBD linear non-homogen. Untuk menyelesaikannya, kita harus menambahkan solusi homogen dan solusi partikular. Nah, sebelumnya kita harus mencari solusi homogennya. Kita misalkan Y-nya yaitu eksponensial pangkat Rx. Nah, turunan pertama dari Y adalah E eksponensial pangkat Rx. Kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari Y homogen adalah R kuadrat eksponensial pangkat Rx. Kemudian kita substitusikan hasil Y homogennya ke dalam persamaan yang ada di soal, yaitu Y double aksen min 4Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y double aksennya yaitu R kuadrat eksponensial pangkat Rx, Y-nya yaitu eksponensial pangkat Rx, menjadi R kuadrat eksponensial Rx min 4 eksponensial pangkat Rx sama dengan 0. Karena eksponensial tidak sama dengan 0, persamaannya menjadi R kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan berikut menjadi R ditambah 2, R dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga R1 nya sama dengan min 2 dan R2 nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan hasil dari R1 dan R2 nya ke dalam solusi umum dari homogen, yaitu Y homogen sama dengan C1 eksponensial pangkat min 2x ditambah C2 eksponensial pangkat 2x. Kemudian kita mencari solusi dari partikularnya. Kita misalkan Y partikularnya sama dengan A, sehingga turunan pertamanya adalah 0. Begitupun dengan turunan kedua dari Y partikular adalah 0. Kemudian kita substitusikan nilai Y
partikular ke dalam persamaan Y double aksen min 4Y sama dengan 10. Y aksennya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan A, sehingga persamaannya menjadi 0 min 4A sama dengan 10. 0 dikurang min 4A adalah min 4A sama dengan 10. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan min 4, sehingga hasil dari A sama dengan min 10 per 4. A sama dengan min 2,5. Kemudian solusi umum dari persamaan non-homogen ini adalah perjumlahan antara solusi homogen dan solusi partikular. Kita jumlahkan solusi homogen dan solusi partikular menjadi Y sama dengan C1E pangkat min 2X ditambah C2 eksponensial pangkat 2X plus min 2,5, sehingga hasil solusi umumnya adalah YG sama dengan C1 eksponensial min 2X ditambah C2 eksponensial pangkat 2X min 2,5. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih bagaimana cara mengerjakannya. Tadi di soal nomor 1 itu 2Y double aksen ditambah Y aksen minus Y sama dengan 0. Kita dapatkan hasil solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 eksponensial pangkat 1 per 2X ditambah C2 eksponensial pangkat minus X. Nah, jadi di sini secara fisis, suku eksponensial pangkat 1 per 2X itu adalah sebuah bom waktu. Kenapa bisa jadi bom waktu? Karena fungsi eksponensial itu dengan pangkat positif 0,5X akan terus meningkat nilainya seiring bertambahnya X. Jika X mewakili waktu, maka simpangan atau energi sistem tersebut bisa meledak menuju tak terhingga. Jadi kita bayangkan pada sebuah jembatan yang terkena angin. Nah, jika sistemnya itu tidak stabil, getaran kecil yang awalnya kecil dia tidak akan meredah, tetapi dia akan beresonansi dan semakin besar setiap detiknya hingga melampaui batas kekuatan material. Nah, jadi jika hal tersebut bisa terjadi, mungkin saja jembatan itu akan hancur karena dia beresonansi. Kemudian pada soal nomor 2 yaitu Y double aksen minus 4Y sama dengan 10, kita dapatkan solusi umum persamaannya yaitu YG sama dengan C1 eksponensial pangkat minus 2X ditambah C2 eksponensial pangkat 2X minus 25. Nah, jadi kita bisa bayangkan pada sistem pegas di mana tanpa ada angka 10 atau gaya luar, sistem ini akan cenderung diam di titik Y sama dengan 0 atau titik timbang alami. Namun, adanya angka 10 memberikan tekanan atau gaya terus-menerus. Nah, maksudnya itu jika di sini kan tidak ada beban yang digantung, maka pegasnya akan berhenti di titik Y sama dengan 0. Nah, kita anggap garis merah yang pertama ini adalah Y sama dengan 0. Nah, kemudian jika kita gantungkan pegas, misalnya dia bernilai 10 Newton pada pegas, kemudian pegas ini akan meregang dan berhenti di titik baru yang misalnya di sini posisinya ada di minus 2,5. Nah, jadi meskipun sistem ini sudah berhenti atau diam dan tidak berosilasi lagi, posisinya tidak akan kembali ke 0 karena adanya tahanan dari gaya luar ini. Kemudian tadi untuk menyelesaikan solusi umumnya itu kan ada persamaan solusi homogen ditambah dengan solusi partikular. Nah, jadi maksudnya itu persamaan ini berarti sistemnya akan berosilasi atau bergerak secara alami, tetapi gerakannya itu berpusat di titik minus 2,5 bukan di titik 0. Oke, selanjutnya ada 3 hal yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini. Yang pertama yaitu persamaan diferensial order 2 itu memungkinkan kita memodelkan perilaku sistem fisis seperti percepatan, kecepatan, dan posisi secara presisi. Kemudian yang kedua, akar-akar dari persamaan karakteristik menentukan masa depan sistem. Akar positif seperti eksponensial pangkat 1 per 2x mengindikasikan ketidakstabilan atau divergensi, sedangkan akar negatif mengarah pada pemulihan atau kestabilan. Nah, jadi dengan kehadiran gaya luar pada persamaan non-homogen ini mengubah titik keseimbangan alami sistem ke titik equilibrium baru atau solusi partikularnya. Selanjutnya ada
Refleksi. Jadi di sini refleksi itu pentingnya menghubungkan solusi abstrak dengan realitas fisik. Jadi menyelesaikan persamaan diferensial itu bukan sekedar manipulasi aljabar, melainkan upaya untuk memahami batas keamanan sebuah rancangan teknik atau fenomena alam. Tanpa interpretasi fisis, solusi matematis itu hanyalah angka, tapi dengan pendekatan STEM, kita bisa melihat bahwa solusi partikular minus 2,5 adalah gambaran nyata dari sebuah sistem yang sedang beradaptasi di bawah tekanan gaya luar yang konstan. Nah, jadi refleksi ini mendorong kita untuk lebih kritis dalam memvalidasi hasil hitungan. Apakah solusi ini sudah aman secara fisis? Jika tidak, bagaimana kita memodifikasi parameter agar tetap stabil? Jadi melalui proses ini kita belajar bahwa matematika itu memberikan kita kemampuan untuk melihat masa depan sebuah sistem. Jadi dengan kita menguasai persamaan diferensial, berarti kita memiliki kunci untuk merancang teknologi yang lebih aman dan lebih efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.